Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang sekarang masih belajar dari rumah? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat ya, dan tetap semangat tentunya. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini, mata pelajaran kearsipan. Adapun pembahasan kita kali ini adalah kompetensi dasar 3.5 menerapkan penanganan surat keluar, 4.5 melakukan penanganan surat keluar. Dengan tujuan 1. Mengidentifikasi pengertian surat keluar, 2. Memahami penerapan penanganan surat keluar sistem buku agenda, 3. Memahami penerapan penanganan surat keluar sistem kartu kendali, 4. Melakukan penanganan surat keluar sistem buku agenda, dan yang kelima, melakukan penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Nah, bila anak-anakku sudah siap untuk mulai pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita awali pembahasan kita kali ini dengan pengertian surat keluar. Apakah yang dimaksud dengan surat keluar? Surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain, baik perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Adapun surat keluar dibuat oleh suatu organisasi karena beberapa faktor. Yang pertama, surat keluar merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. Kemudian yang kedua, surat keluar digunakan atau dibuat untuk memberikan informasi, misalnya surat pemberitahuan atau surat edaran. Dan yang ketiga, surat keluar merupakan kebutuhan. Misalnya, kantor ingin mengundang rapat, maka dibuat surat undangan rapat. Nah, itulah definisi atau pengertian dari surat keluar. Semoga dipahami penjelasan ini. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Penanganan surat keluar sistem buku agenda. Sama halnya dengan penanganan surat masuk, penanganan surat keluar sistem buku agenda juga dilakukan melalui satu pintu, yaitu dari dan kembali ke tata usaha pusat. Nah, bagaimana langkah-langkah penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Langkah-langkah penanganan surat keluar sistem buku agenda. Langkah pertama adalah pembuatan konsep surat. Konsep surat sering disebut draft, dan biasanya pembuatan konsep surat dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu atasan atau orang yang ditunjuk sebagai konseptor. Selanjutnya adalah persetujuan konsep surat. Jika konsep surat dibuat oleh konseptor atau bawahan, maka konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan dengan tujuan apakah konsep surat sudah sesuai atau perlu diperbaiki. Jika konsep sudah mendapat persetujuan dari pimpinan, pimpinan akan memberi tanda ACC atau telah disetujui pada konsep tersebut. Selanjutnya, konsep surat yang sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. Nah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris sesuai dengan aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. Nah, pencatatan pada buku agenda masih sama seperti pada penanganan surat masuk, yaitu menggunakan 3 macam buku agenda seperti berikut ini.
Bisa dengan buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, atau menggunakan agenda kembar. Nah, itu tadi 3 macam buku agenda yang bisa kita gunakan, salah satu dari ketiga buku agenda tadi. Selanjutnya adalah pengetikan konsep surat. Konsep surat yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dan mempunyai nomor surat dapat diserahkan kepada juru ketik untuk diketik dengan rapi. Jangan lupa untuk membuat sampul surat juga yang akan digunakan. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan pengetikan. Juru ketik harus memeriksa pengetikannya sebelum surat tersebut dicetak. Jangan sampai ada kesalahan pengetikan sekecil apapun, walaupun hanya 1 huruf sekalipun. Nah, selain itu juga konseptor juga harus memberikan parafnya dengan pensil sebagai tanda surat sudah sesuai dengan konsep. Selanjutnya, setelah surat sudah selesai diketik dengan rapi, pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. Surat yang telah ditandatangani tersebut tadi kemudian diberi cap dinas atau stempel sebagai tanda keabsahan surat. Pemberian cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Setelah selesai, surat yang asli dikirim ke alamat yang dituju dengan dilipat secara rapi menggunakan aturan melipat surat. Sementara salinannya atau lembar kedua disimpan sebagai arsip tanpa dilipat karena akan disimpan di dalam map atau folder di laci filing kabinet. Nah, surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke sampul yang telah disediakan dan direkatkan dengan lem secara rapi. Nah, bila surat telah disampul, maka berarti sudah siap untuk dikirimkan. Langkah selanjutnya adalah pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan melalui 4 cara seperti berikut ini. Pengiriman surat dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama melalui kurir, berikutnya melalui perusahaan jasa pengiriman, melalui internet, melalui pos, dan melalui faksimail. Perlu diketahui bahwa dalam proses pengiriman surat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu setiap surat harus dibuat minimal 2 lembar, yang 1 untuk alamat yang dituju dan 1 lembar sebagai salinannya. Kemudian, apabila alamat penerima surat yang dituju cukup banyak, misalnya surat edaran yang ditujukan untuk banyak orang, maka surat cukup dibuat 1 lembar.
Setelah surat ditandatangani, surat tersebut diperbanyak dengan mesin fotokopi. Selanjutnya, lembar asli disimpan sebagai arsip, sedangkan kopiannya dikirimkan ke berbagai alamat yang dituju. Nah, itulah pengiriman surat. Nah, sekarang kita kembali ke skema ini. Setelah pengiriman surat, tadi ya, surat asli dikirimkan kepada alamat yang dituju, maka salinan atau lembar kedua dari surat tersebut dipergunakan sebagai arsip oleh perusahaan pengirim surat. Nah, kemudian langkah yang tersebut adalah dilakukan penyimpanan surat. Penyimpanan surat di sini dapat dilakukan dengan beberapa sistem, misalnya sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, sistem subjek, dan sistem wilayah. Nah, untuk sistem penyimpanan surat ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan mendatang. Demikian, semoga dipahami penjelasan tentang langkah-langkah penanganan surat keluar sistem buku agenda. Pembahasan selanjutnya adalah penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Langkah-langkah penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Langkah pertama pada penanganan surat keluar adalah pembuatan konsep surat. Selanjutnya, setelah draft dari konsep surat tersebut disetujui oleh pimpinan, akan dilakukan pengetikan konsep surat oleh pengetik surat. Setelah surat diketik, diteliti kebenarannya dari hasil ketikannya dan sudah sesuai, maka selanjutnya surat tersebut akan ditandatangani oleh pimpinan. Selanjutnya, surat yang sudah ditandatangani oleh pimpinan tersebut akan diserahkan ke unit kearsipan. Di sini akan diterima oleh pencatat surat yang tugasnya akan mencatat surat pada kartu kendali rangkap 3, kemudian menentukan kode surat, serta memberikan stempel atau cap dinas pada surat tersebut. Nah, selanjutnya memberi paraf pada kartu kendali 2 dan 3, di mana kartu kendali 3 akan diterimakan ke unit pengolah, sedangkan untuk kartu kendali 2 diserahkan ke penata arsip. Selanjutnya, surat beserta kartu kendali 1 diteruskan ke unit tata usaha. Di sini akan diterima oleh pengarah surat. Tugas pengarah surat selanjutnya adalah akan memeriksa kelengkapan dari surat tersebut. Bila surat sudah sesuai atau sudah lengkap beserta lampirannya bila ada, maka surat beserta lampirannya akan dikopi sebagai salinan, sedangkan surat aslinya akan dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop. Setelah itu, surat akan dicatat di buku ekspedisi ekstern dan diberikan surat tersebut kepada petugas ekspedisi untuk dikirimkan. Selanjutnya, menyerahkan salinan surat berikut kartu kendali 1 ke penata arsip. Nah, apabila surat sudah selesai dikirimkan, kartu kendali 1 ditukar dengan kartu kendali 2. Nah, itulah penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Semoga dipahami penjelasan ini. Selesailah sudah pembahasan materi kearsipan kali ini dengan kompetensi dasar KD 3.5 menerapkan penanganan surat keluar. Bagaimana anak-anak, sudah dipahami bukan? Nah, untuk selanjutnya silakan kalian melakukan penanganan surat keluar dengan langkah kerja berikut ini.
Tugas 1. Anda sebagai seorang sekretaris PT Mitra Bangun Pagi akan memproses 2 surat keluar. Buatlah format buku agenda tunggal, kemudian catat surat-surat berikut ke dalam buku agenda tunggal tersebut. Perhatikan surat yang akan diproses berikut ini. Nah, ini kedua surat yang harus kalian proses atau kalian catat ke dalam buku agenda keluar. Tugas 2. Anda sebagai seorang sekretaris PT Mitra Bangun Pagi juga akan memproses 2 surat keluar dengan menggunakan kartu kendali. Buatlah format kartu kendali 1, kemudian catat surat-surat berikut ke dalam kartu kendali tersebut. Silakan diperhatikan surat berikut ini. Ini surat yang harus dicatat ke dalam kartu kendali 1. Bisa diperhatikan surat 1 dan surat kedua. Baiklah, itu tadi tugas 1 dan tugas 2 yang harus kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan, kita bahas di Google Classroom dan hasil kerja kalian juga dikumpulkan di Google Classroom. Selamat belajar dari rumah, sukses selalu untuk kalian semuanya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, mata pelajaran kearsipan dengan pembahasan menerapkan penanganan surat keluar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.